Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina, amma ba'du. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Pagi hari ini kita membahas tafsir surah baru, yakni surah At-Tin. Insyaallah yang kita kaji adalah ayat pertama hingga ketiga. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Dalam mayoritas kitab tafsir, surah ini disebut dengan surah Wat-Tin. Ya, berarti memakai kalimat kata pertama dalam surat ini ya. Ada wawunya, surat Wat-Tin. Tapi yang terkenal di negeri kita itu hanya diambil lafadz At-Tinnya saja. Sehingga kita menyebutnya surah At-Tin, dan ini memang dipakai pada sebagian mushaf, sebagian mufassir, dan juga yang diadopsi oleh At-Tirmidzi dalam sunan beliau atau jami'nya beliau. Surah At-Tin termasuk Makkiyah dalam pendapat jumhur. Jadi jumhur ulama memasukkan ini sebagai surat yang masuk dalam deretan surat-surat yang turun di Mekah. Hanya sebagian kecil ulama yang berpendapat turun di Madinah, diantaranya seperti Qatadah. Ini turun dalam urutan ke-28. Jadi dari surat-surat yang turun pada Rasulullah, surat At-Tin itu urutannya ke-28 setelah surat Al-Buruj dan sebelum surat Quraisy atau surah Al-Ilaf. Ada satu riwayat dalam Sahih Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah membaca surat ini saat sholat Isya. Ya, berarti bisa kita bayangkan ya, Rasulullah itu kalau ngimami, memang surat yang dibaca itu pendek-pendek. Jadi bukan yang panjang-panjang, hanya saat sendiri saja beliau membaca surat panjang-panjang. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, Al-Bara meriwayatkan, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaitun fil 'isya' wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu aw qira'atan. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wat-tini waz-zaitun pada saat Isya, dan saya tidak mendengar seorang pun yang suaranya atau bacaannya lebih bagus daripada beliau. Jadi ini mengandung dua informasi. Yang pertama, Rasulullah membaca ini, surat At-Tin ini pada saat sholat Isya, saat mengimami sholat Isya, sehingga menjadi teladan kita tentang kadar surat yang dibaca saat mengimami orang. Juga sekaligus menunjukkan keutamaan surat ini, karena dibaca Nabi itu artinya kan berarti didengar oleh para sahabat yang lain. Di antara sekian ribu ayat Al-Quran, ada 6.000 sekian ayat Al-Quran ya, yang mungkin dibaca Nabi, lalu Nabi memilih surat At-Tin untuk didengarkan oleh umatnya. Ini menunjukkan bahwa isi dari surat ini termasuk penting dan diprioritaskan terutama untuk umumnya kaum muslimin, masyarakat awam kaum muslimin. Nah, inilah pentingnya kita untuk mengkaji isi dari surat ini supaya menjadi ibrah dan pelajaran penting bagi kita semua.
Yang kedua di sini informasinya adalah Rasul membacanya dengan suara dan bacaan yang indah, yang bagus. Ya, tentu di sini jangan dibayangkan suara indah dan bagus ini kayak lagu begitu, tidak. Karena Quran bukan dimaksudkan untuk dinikmati suaranya, tetapi dimaksudkan untuk ditadaburi. Jadi maksud suara yang bagus di sini adalah dibaca dengan tartil, dibaca dengan baik sesuai dengan kaidah bacaan tilawah yang dirumuskan oleh para ulama dengan mengambil berdasarkan contoh qiraat yang sahih dari Rasulullah. Ada juga riwayat yang lain yang menyebut Rasulullah membaca surat ini saat sholat maghrib. Nah, ini ada dalam tarikh Baghdad dari Bara al-Azib, "Shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib fa qara'a bit-tin waz-zaitun." Saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat maghrib, maka beliau membaca at-tin waz-zaitun. Ya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan hadis sebelumnya, maka penyebutan sholat maghrib ini juga bahkan mungkin dipakai untuk memahami riwayat sebelumnya. Karena al-isya dalam bahasa Arab itu memang mungkin difahami maghrib, mungkin difahami isya dalam definisi kita sekarang. Karena itu dalam hadis itu ada dua istilah isya biasanya. Al-isya'ul ula dan al-isya' al-akhirah. Jadi hati-hati ya kalau membaca isya dalam hadis itu. Kalau sahabat itu menyebut al-isya' al-ula, itu maksudnya adalah maghrib. Kalau disebut al-isya' al-akhirah, maka maksudnya adalah isya' di waktu kita sekarang ini. Karena isya' itu makna bahasanya adalah waktu gelap. Ya, waktu gelap. Jadi kalau pakai bahasa Arab yang asli, sholat isya' itu disebut isya' di masa itu adalah sholat di waktu gelap. Sholat di waktu malam hari yang itu mungkin difahami maghrib, mungkin difahami isya'. Ya, jadi dengan asumsi bahwa riwayat ini adalah sahih atau diterima, maka ini memungkinkan pemahaman bahwa Sahih Bukhari yang menyebut tentang sholat isya' saat membaca at-tin ini memungkinkan difahami maghrib juga. Di Musannaf Ibnu Abi Syaibah juga ditegaskan maghrib. Ini riwayatnya dari Abdullah bin Yazid. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib wat-tini waz-zaitun. Nabi membaca dalam salat maghrib surat at-tin dan az-zaitun. Ya. Nah, apalagi maghrib ya. Maghrib itu memang waktunya pendek sekali. Karena orang salat maghrib itu tidak boleh ada penundaan ya, sama sekali, kecuali ada uzur ya, sama sekali, karena memang tidak ada waktu ikhtiar. Waktu maghrib itu satu-satunya sholat yang tidak ada waktu ikhtiar. Jadi begitu azan, wajib langsung segera melaksanakan. Kalau sholat isya itu kan masih ada waktu ikhtiar, ada waktu pilihan yang kita itu boleh memilih menunda sedikit, tidak masalah. Jadi waktu ikhtiarnya itu hanya sampai sepertiga malam yang pertama. Jadi artinya sebenarnya waktu sholat isya itu sudah selesai kira-kira jam 9:15, setengah 10 kira-kira. Itu sudah selesai sebenarnya. Ya, setelah itu tinggal waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu yang boleh kita gunakan kalau ada uzur, misalnya ketiduran ya, maka kita boleh sholat isya di waktu jam 12. Tapi kalau misalnya nggak ada uzur, tiba-tiba karena malas saja, lalu kemudian sengaja bangun jam 12 malam untuk sholat isya, nah itu sudah dosa itu. Ya, nah dosanya dosa menunda-nunda sholat itu. Karena waktu ikhtiarnya hanya sampai sepertiga malam yang pertama, waktu jawaznya baru sampai waktu subuh. Nah maghrib itu nggak ada waktu ikhtiarnya. Artinya begitu azan, wajib langsung untuk melaksanakan sholat. Nah bagaimana kalau misalnya anak rewel misalnya? Ya digendong. Ya, jadi tidak ada apa namanya selama masih memungkinkan anak itu bisa sholat di bawah, karena tidak membatalkan sholat dalam keadaan menggendong anak, karena Rasulullah pernah sholat sambil menggendong cucunya yang bernama Umamah. Nah, jadi beliau menggendong Umamah
saat berdiri, kemudian ketika mau rukuk atau sujud, maka beliau letakkan umamah itu. Begitu beliau berdiri lagi, maka kemudian diambil lagi, digendong lagi. Nah, tentu saja kalau sholat sambil gendong anak, ya berarti ringan sholatnya. Tidak mungkin lama-lama ya, karena anak akan rewel, nangis, dan kasihan ya. Kita tidak bisa membiarkan anak menderita lebih lama. Ya, karena Rasulullah itu pernah mempercepat sholat karena mendengar suara tangisan bayi di belakang beliau. Padahal awalnya beliau ingin memperlama sholat ya. Oke. Bahkan ada riwayat dalam kitab Mu'jamus Sahabah, Rasulullah itu membaca surat At-Tin di waktu subuh. Nah, pernah juga ini. Dari Zur'ah bin Khalifah, beliau mengatakan, Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam minal Yamamah, fa'aradu alaina al-Islam, fa'aslamna wa ashama lana, falamma sallayna al-ghadat, qara'a bit-tini waz-zaytun, wa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Yamamah, maka beliau menawarkan Islam kepada kami, maka kami pun masuk Islam, dan beliau memberikan bagian rampasan perang pada kami. Ketika kami sholat subuh, maka beliau membaca surat At-Tini waz-Zaitun dan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini pendek-pendek semua ya. Jadi pernah Rasulullah berarti membaca surat-surat pendek saat sholat subuh. Padahal mestinya sholat subuh itu panjang-panjang. Ya, hukum asalnya sholat subuh itu kalau melakukan sholat subuh itu sedapat mungkin surat yang dibaca itu lebih panjang daripada biasanya. Makanya ada riwayat Umar bin Khattab pernah ngimami sholat subuh dengan membaca surat Yusuf. Nah, itu surat panjang ya. Nah, ini menunjukkan sholat subuh itu hukum asalnya dibaca dengan panjang. Tapi ini bukan kewajiban. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang Rasulullah diriwayatkan juga pernah membaca surat pendek-pendek. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kita dalam kondisi tertentu yang memang kesulitan kalau membaca surat panjang. Misalnya apa? Sakit misalnya. Sakit itu kan contoh yang kita kalau panjang-panjang menderita kan, menimbulkan masyaqqah. Maka keringanan dari Allah dan Rasulnya itu seperti itu. Kita membaca dengan surat yang pendek-pendek, kemudian durasinya tajawuz, dipendekkan durasinya sekedar supaya sah sholatnya. Jadi kalau misalnya kita biasanya membaca tasbih 10 kali misalnya, maka saat tajawuz itu hanya 3 kali misalnya. Atau kalau misalnya dalam kondisi yang sakitnya parah, cukup sekali tapi tumak ninah, itu juga boleh. Ya. Jadi ada hikmahnya ya. Rasulullah tumak ninah itu tidak dibatasi dengan jumlah bacaan, sekedar tenang begitu. Itu hikmahnya diantaranya meringankan kita dalam kondisi tertentu. Karena kita ibadah itu kan nggak mungkin kuat setiap hari ya. Maksudnya dengan durasi yang lama itu nggak mungkin kuat setiap hari. Ada momen-momen tertentu di mana kita itu butuh ibadah yang tetap istiqomah tapi ringan. Misalnya apa? Yang paling sering sakit. Ya, sakit. Nah, sakit itu kan macam-macam ya. Ada sakit yang sifatnya tubuh itu lemah. Ada pula sakit yang sebenarnya tubuh kita kuat, tapi ada bagian tubuh yang terluka. Nah, bagian tubuh terluka ini kalau misalnya kita buat posisi tertentu dalam waktu yang lama, sangat membuat menderita. Misalnya luka di kaki, terus kita pingin berdiri lama, itu akan membuat menderita. Nah, makanya hikmah syariat itu memberikan kita rukhsah, memberikan kita keringanan, memberikan kita kebolehan untuk melakukan sholat dengan ringan. Ya. Termasuk kondisi yang lain adalah capek. Capek itu apalagi yang capek sekali begitu ya. Itu kita kalau sholat lama-lama benar-benar tersiksa itu. Ya, maka boleh kita melakukannya dengan ringan selama tetap menjaga tumakninah dan berusaha konsentrasi semaksimal mungkin. Ya, tapi kalau pas Allah ngasih nikmat waktu longgar, tubuh yang kuat, nah ini sedapat mungkin dimaksimalkan ibadahnya.
berletih-letih bahkan ya. Nah, seperti kita bahas pada tafsir ayat kemarin, fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai urusanmu, segala yang menyusahkanmu, yang melelahkanmu sudah tuntas, maka fansab, berletih-letihlah dalam sholatmu, berletih-letihlah dalam ibadah. Ya, jadi kita di sini bisa menduga kalau Rasulullah itu sholat subuh ini membaca surat At-Tin, surat Al-Qadr, maka bisa kita duga Rasulullah dalam kondisi hal-hal yang kita sebutkan itu tadi. Mungkin beliau sedang sangat letih atau karena ini orang baru masuk Islam. Kalau kita lama-lamain jadi fitnah itu nanti ya. Makanya orang baru masuk Islam ibadahnya ringan saja supaya tetap semangat di dalam Islam. Nah, ini hikmah Rasulullah memang luar biasa ya. Beliau itu tidak pernah ngasih beban yang banyak kepada orang yang baru masuk Islam. Beda dengan orang-orang sekarang ya, yang kebanyakan tidak ngerti din. Orang baru masuk Islam itu sudah dikritiki banyak hal itu. Sudah pakai hijab itu masih dilihat, oh itu kurang kaos kaki, oh itu kurang ininya, apa namanya istilahnya ini? Handsocknya. Hal-hal kayak gitu itu jadi itu kan ya, jadi orang itu merasa ya Allah berat banget ya Islam ini. Kan nggak harus seperti itu tuh. Orang kalau masuk Islam itu harus bertahap, harus dikuatkan betul cintanya pada Allah dan Rasulnya dulu. Syariat itu walaupun keliru kita maklumi, kita diam terhadap kekurangan orang yang baru masuk Islam bukan karena ridho kekurangannya, enggak, tetapi kebijaksanaan dalam mendakwai orang yang baru masuk Islam. Itu ya. Rasulullah saja itu pernah diam loh pada saat ada orang mau niyahah. Padahal niyahah itu disebut keras loh dalam hadis itu ya. Niyahah itu apa? Niyahah itu adalah meratap. Jadi orang Arab jahiliyah itu punya kebiasaan kalau ada kerabat atau orang yang dicintai meninggal dunia lalu mereka itu berkabung, itu tradisinya adalah mereka mengurai rambut, merobek-robek baju sambil berteriak-teriak karena sedih ditinggal mati itu tadi. Ya, sambil berteriak-teriak menyebut wahai pelindungku, wahai gunungku, wahai, pokoknya menyebut hal-hal yang menunjukkan sedih luar biasa karena meninggalnya orang yang dicintai. Itu dibenci dalam Islam. Kenapa? Karena perbuatan kayak gitu itu kan tandanya tidak ridho dengan takdirnya Allah. Makanya salah satu poin baiat Nabi itu adalah tidak boleh niyahah, terutama bagi para wanita itu. Diharamkan untuk niyahah. Ya, termasuk kekufuran. Walaupun kekufuran yang sifatnya bukan mengeluarkan dari Islam ya, tapi ini kufrun duna kufrin kata para ulama, termasuk bagian dari dosa besar. Nah, hal yang kayak begini sih, saya pernah menemukan satu riwayat bahwa ketika Rasul membaiat seorang wanita, lalu sampai pada poin dan jangan melakukan niyahah. Tiba-tiba wanita itu mencabut baiatnya, kemudian dia bilang, saya masih punya utang jasa kepada si Fulanah. Jadi Fulanah dulu itu pernah melakukan niyahah pada saya saat kerabat saya meninggal. Saya ingin membalasnya dulu. Jadi dia keluar dulu. Itu Rasulullah diam itu. Ya. Ini kan menunjukkan ya betapa Rasulullah itu, ini kalau misalnya ditangkap lalu kemudian dihukum, bisa murtad wanita ini. Ya kan? Ini kan artinya berarti masih ada iman yang masih belum sampai bisa melaksanakan itu semua, ya. Kemudian dia belum jadi baiat pada Rasulullah, itu Rasulullah hanya diam saja, tidak berkomentar apa-apa. Tapi itu salah, gitu loh ya. Kita meyakininya itu adalah salah. Nah, kadang-kadang ada orang yang masuk Islam yang bahkan nggak pakai kerudung. Kalau saya sendiri memandangnya, sudahlah biarkan dulu. Dia masih berusaha mengenal Islam. Bukan kita ridho dengan tidak memakai hijabnya, tetapi perlu bertahap, ya. Orang untuk bisa melaksanakan syariat sempurna aja perlu bertahap. Jangankan mereka yang mu'alaf, kita yang asli Islam, apakah sudah sempurna melaksanakan Islam? Kan tidak juga toh. Faktanya kita yang masih tertatih-tatih juga. Sholatnya masih kita perbaiki, kejujuran juga masih kita perbaiki, ngomong akurat juga masih kita perbaiki, menggunjingnya masih sering kita langgar, ya. Suudzonnya juga masih sering kita
langgar. Ini yang asli lahir Islam aja kayak begitu, apalagi yang mu'alaf. Tentu harus lebih berlapang dada. Tapi tetap wajib. Ya, di kajian Arba'in itu saya terangkan, kemungkaran itu wajib dibenci. Ya, walaupun kita sendiri menjadi pelakunya, kita wajib membenci kemungkaran. Itu step untuk bisa lepas dari keburukan itu, pertama harus benci dulu. Kalau nggak ada kebencian, tidak akan bisa itu lepas dari kemungkaran, dan tidak akan bisa untuk mendakwahkan supaya meninggalkan kemungkaran. Ya, makanya kan stepnya dalam hadis itu kan begitu ya. Diawali kalau melihat kemungkaran itu ubah dengan tanganmu, kalau nggak mampu dengan lisanmu, kalau nggak mampu dengan hatimu. Gimana sih maksud mengingkari kemungkaran dengan hati itu? Minimal benci dulu. Ya, minimal benci dulu. Jadi mengingkari dengan hati itu bukan saya mengingkari dengan hati, bukan sesederhana itu. Benci. Harus benci dengan hati. Melihat ada orang musyrik, melihat ada orang yang menyembah selain Allah, itu harus benci hati kita. Walaupun muamalah kita setiap hari mungkin baik, ya. Kita punya tetangga non-muslim, kita punya teman non-muslim, secara muamalah tetap harus berakhlak baik. Tapi kita harus benci banget dengan kemusyrikan yang ia lakukan. Karena tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat kepada Allah selain kejahatan kemusyrikan itu. Ya, oke. Baik, itu mukadimahnya ya. Kita belum menafsirkan per ayat. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattin diawali dengan wawu qasam. Wawu qasam itu terjemahnya adalah demi. Demi. Nah, di awal surat ini ketika diawali dengan wawu qasam, maka kita sekarang sudah harus siap-siap. Berarti akan ada informasi penting yang hendak disampaikan oleh Allah. Jadi di Quran itu pokoknya setiap ayat diawali dengan sumpah, maka siap-siaplah untuk menegakkan tubuh, siap-siaplah untuk menajamkan telinga, mendengarkan kira-kira apa informasi penting yang hendak disampaikan oleh Allah. Karena ini adalah jenis uslub, jenis gaya bahasa yang dipakai Allah untuk menekankan pentingnya informasi atau ilmu yang hendak diberikan. Lebih-lebih jika sumpahnya itu berkali-kali dan banyak. Nah, jadi italatul qasam. Italatul qasam itu memanjangkan sumpah. Itu ada unsur tasywiq, yakni membuat kita penasaran supaya nanti saat mendengar informasi penting itu ilmunya itu lebih kuat menancap. Nah, seperti di ayat ini ya, sumpahnya bukan hanya dengan satu hal, tapi dengan banyak hal. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal balabil amin. Itu semuanya dipakai untuk sumpah oleh Allah. Jadi sampai 3 ayat semuanya adalah sumpah. Ini menunjukkan berarti informasi selanjutnya itu sangat penting karena sampai di sumpahnya bukan hanya satu, tapi banyak. Ya. Adapun at-tin dalam ayat ini, maka zahirnya adalah buah. Jadi buah tin. Ini buah yang masyhur, banyak ditemui di daerah Syam terutama. Kecil bentuknya seperti alpukat. Jadi satu kalau di Indonesia mungkin ukurannya mirip seperti sawo begitu ya. Mudah dikupas dan buahnya itu manis. Ya, mudah dikupas, buahnya manis, enak dimakan. Termasuk mudah dikunyah. Ya. Nah, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu pasti penting. Sesuatu tersebut pasti mengandung hikmah yang besar. Nah, ini saya lacak di kitab-kitab tafsir, penjelasan para mufassir begini. Di antaranya kata Asy-Syaukani ya. Buah tin itu istimewa karena buah tin ini bukan hanya buah yang mudah dimakan, mudah ditelan. Ya, nggak semua makanan itu mudah ditelan ya. Nah, buah tin ini termasuk yang mudah ditelan. Ada jenis makanan yang kalau kita paksakan makan itu kita akan apa istilahnya, bahasa Jawanya keseretan, bahasa Indonesianya apa itu keseretan?
buah yang nyangkut, pemakanan yang nyangkut pada kerongkongan kita. Tenggorokan apa kerongkongan? Ya, kerongkongan kita. Nah, kalau buah tin itu tidak membuat keseretan ya. Nah, ini. Dan secara medis ternyata buah tin itu adalah di antara buah yang paling banyak manfaatnya, paling banyak nutrisinya. Nah, ini saya carikan informasi dari penelitian terbaru. Buah tin itu adalah buah yang mengandung dua keistimewaan. Satu, kaya nutrisi, dan yang kedua adalah kaya senyawa bioaktif. Nah, ini detail-detail hal semacam ini memang bukan bidang saya, tapi saya sebutkan untuk pemicu supaya kita tahu bahwa buah tin itu hikmahnya luar biasa besar. Di antara nutrisi yang disebut oleh peneliti adalah buah tin itu mengandung serat. Serat itu kan memperlancar pencernaan ya. Terus mengandung vitamin. Vitamin kita butuhkan dalam tubuh untuk recovery, untuk daya tahan, imunitas, dan lain sebagainya. Juga mengandung mineral, diantaranya seperti kalium, omega 3, omega 6. Ini saya belum meneliti fungsi masing-masing ini. Ada senyawa yang disebut fenolik, ini saya tidak ngerti ini untuk apa. Dan flavonoid yang tinggi. Ya, ini nutrisi yang disebutkan oleh para ilmuwan di buah ini. Senyawa bioaktifnya, wah ini banyak istilah-istilah yang saya nggak bisa baca dengan benar ini ya. Gallic acid dan sebagainya. Banyak sekali senyawa bioaktifnya. Dan manfaatnya, nah kita masuk ke manfaat ini supaya bisa memahami keunggulan buah tin ini yang disebut banyak mengandung nutrisi dan senyawa bioaktif ini. Pertama, bisa menjadi antioksidan. Nah, ini biasanya sering dibahas bagi orang yang mengupas kesehatan ya. Antioksidan itu sangat penting bagi tubuh karena bisa menghilangkan zat-zat yang berbahaya dalam tubuh. Antioksidan itu. Antioksidan itu bisa didapatkan dari makanan luar, bisa juga diproduksi secara alami di dalam tubuh. Ya, ini termasuk informasi menarik yang saya dapatkan. Yang baru tahu juga saya ya, ternyata antioksidan yang diproduksi secara alami dalam tubuh itu, salah satu pemicunya adalah mandi air dingin. Ini luar biasa nih, informasi yang baru saya tahu. Dan ternyata memang beda ya, kalau terbiasa mandi air hangat terus itu malah rasanya kurang enak badan itu. Tapi kalau terbiasa minum air dingin, mandi air dingin itu kan ketika kita kedinginan, kena air itu ya, nah, maka tubuh kita akan menyesuaikan ya. Nah, cara menyesuaikannya itu tubuh kita menghangat, darah semakin lancar itu artinya, sirkulasinya. Dan itu ternyata memproduksi antioksidan secara alami dari tubuh. Jadi ternyata antioksidan bukan hanya didapatkan dari luar seperti makan buah-buahan atau apa yang sering direkomendasikan ya. Ternyata ada antioksidan alam yang diproduksi dengan pemicu-pemicu tertentu itu. Nah, ini buah tin ini termasuk ini mengandung antioksidan, antiinflamasi. Nah, ini berarti menyelesaikan problem-problem peradangan ya dalam tubuh. Anti diabetik, wah ini sepertinya terkait dengan gula ya, nggak tahu saya. Ya. Anti kanker, anti mikroba, perlindungan terhadap penyakit kronis, mendukung kesehatan pencernaan dan jantung. Jadi masya Allah, dari satu buah itu ternyata sangat banyak manfaatnya. Makanya orang yang hidup di negeri yang banyak zaitunnya, walaupun dia hanya memakan itu sebagai makanan pembuka atau penutup, itu sangat membantu kesehatan mereka ya. Oke. Tradisi Islam, di kitab-kitab Islam ini biasanya manfaat buah tin ini dibahas di kitab-kitab Al-Mufradat wal Murakkabat. Tapi saya yakin tentu saja pembahasannya tidak sedetail penelitian medis yang sudah sangat berkembang ya di zaman sekarang.
Nah, ini para mufassir menjelaskan bahwa buah ini dengan sekian banyak manfaat itu menunjukkan betapa telitinya buatan Allah, menunjukkan ilmunya dan kuasanya. Ciptaan Allah itu kan ada yang bermanfaat, ada juga yang bisa membahayakan manusia tuh. Ada jenis jamur yang kalau dimakan orang akan keracunan dan mati. Tapi ada buah yang manfaatnya sedahsyat ini. Ya. Ya, ini. Jadi buah tin dipakai sumpah oleh Allah ini untuk menunjukkan sifat-sifat Allah yang sangat agung, ya. Ada juga unsur minnah. Apa itu minnah? Minnah itu mengingatkan nikmat. Ya, mengingatkan nikmat. Ini loh salah satu nikmat Allah terhadap kalian adalah diberi makanan berupa buah tin ini. Buah tin ini istimewanya katanya mudah tumbuh dimanapun. Jadi nggak harus di daerah Timur Tengah, di Indonesia pun kalau ditanam katanya bisa tumbuh. Ada sebagian kawan Facebook yang bilang katanya pernah itu menjual, membisniskan buah tin itu. Artinya di Indonesia bisa itu dirawat dan dibesarkan. Waz-zaitun, setelah itu Allah bersumpah dengan buah yang lain, yakni buah zaitun. Jadi wawunya di situ wawu ataf masih nyambung ke sumpah demi buah tin dan demi buah zaitun. Nah, zaitun itu adalah buah masyhur yang mengeluarkan minyak, dan minyaknya itu bisa dimakan manusia dan juga bisa dipakai untuk penerangan. Jadi di masa lalu itu fungsi buah zaitun itu dua. Satu, minyaknya bisa untuk dimakan, yang kedua bisa untuk penerangan. Ya, buah zaitun. Saya membayangkan kalau di Indonesia itu yang mirip zaitun mungkin kelapa sawit ya, kira-kira. Mungkin ya. Kalau sekarang kan kita tahu ada minyak zaitun dijual di mana-mana di Indonesia itu banyak. Biasanya untuk kepentingan pijat atau apa gitu ya. Tapi di sana, di asalnya di Timur Tengah sana, buah zaitun itu bukan hanya untuk seperti di Indonesia, tapi juga untuk penerangan. Karena zaman dulu itu memang salah satu sumber cahaya itu kan minyak ya. Dan minyak yang dipakai adalah minyak zaitun ini. Ya. Manfaatnya, menurut penelitian terbaru, ini bisa mencegah penyakit kronis. Nah, ini benar ya. Jadi minyak tapi bisa mencegah penyakit kronis. Misalnya penyakit jantung, diabetes tipe 2. Nah, ini saya tidak ngerti ya. Tipenya berapa, bedanya apa. Yang jelas disebut di sini diabetes tipe 2. Dan beberapa jenis kanker. Juga dipakai untuk campuran obat. Nah, ini sama seperti tin ya, buah tin. Jadi Allah memakai dua macam buah ini di samping menunjukkan kuasa Allah, juga untuk mengingatkan nikmat Allah. Nah, ini hikmahnya bagi kita yang hidup di negeri yang tidak banyak buah tin dan zaitun. Ayo kita renungi. Kira-kira apa nikmat Allah berupa makanan yang sering kita konsumsi setiap hari dan membantu kita dalam menjaga kesehatan kita. Saya kira Indonesia itu jauh lebih banyak itu ya, nikmat Allah itu. Ya. Kita dikasih nanas misalnya. Nanas dijual sangat banyak di negeri ini ya. Sangat mudah didapatkan. Itu kalau kita teliti, Masya Allah, manfaatnya luar biasa itu untuk mencegah kanker juga ya. Buah manggis, itu antioksidan yang dahsyat juga itu. Buah manggis, buah anggur, buah apel, buah pir, buah alpukat. Itu semua kalau diteliti semuanya manfaatnya ada dia. Banyak sekali. Jadi nikmat diberikan Allah pada orang-orang Indonesia ini kalau saya bayangkan jauh lebih banyak ya daripada nikmat yang diberikan kepada manusia yang dibuat Allah hidup di Timur Tengah sana. Maka kalau di sini hanya dikasih dua, wat-tin wa zaitun, maka andaikan wahyu ini turun di Indonesia, kira-kira buah yang disebut bisa jauh lebih banyak lagi. Ya, menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan nikmat Allah yang sangat banyak. Ya, oke. Kemudian berikutnya wa turisinin. Tur itu bermakna jabal, gunung. Ya, tur bermakna jabal atau gunung. Ini bahasa nabat.
atau Kan'aniyun. Sinin dinamakan Gunung Sinin itu karena terletak di sebuah padang yang bernama Sinin. Di Al-Quran, Sinin itu kadang disebut dengan Saina. Turi Saina di surat Al-Mu'minun ya. Wa syajaratan takhruju min turi Saina tanbutu bid-duhni wa sibghil lil akilin. Kadang disebut Tur Sina. Jadi Sinin itu menjadi Sina, sama itu sebenarnya ya. Jadi nama pondok pesantren sekarang ya. Ya, pondok pesantren Tur Sina itu sebenarnya ngambil dari sini. Tur Sinin bisa juga menjadi Sina. Nah, ini kata Ibnu Ashur, wa amma turi sinin fahuwal jabal al-ma'ruf bi turi Sina. Adapun Tur Sinin itu adalah gunung yang terkenal dengan nama Tur Sina. Ya. Nah, jadi Tur Sinin orang Indonesia menyebutnya sebagai Tur Sina. Atau kalau di Bible itu nyebutnya Gunung Sinai. Nah, jadi kalau kita mendengar ada istilah Gunung Sinai, Nabi Musa dipanggil Allah mendaki Gunung Sinai, itu di Quran maksudnya adalah Tur Sinin. Ya. Nama lainnya adalah Jabal Musa, gunungnya Nabi Musa. Nah, gunung apa ini? Istimewanya apa? Kok sampai disebut dalam Al-Quran? Ya. Istimewanya adalah karena di tempat inilah Allah itu memanggil Nabi Musa kemudian berbicara langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu kan gelarnya Kalimullah, orang yang diajak langsung berbicara oleh Allah. Di mana lokasinya? Nggak sembarangan Allah ngajak Nabi Musa berbicara langsung. Allah memilih sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Sinin atau Tur Sinin atau Gunung Sinai. Di zaman sekarang itu lokasinya itu masuk wilayah Mesir. Jadi masuk kekuasaannya negara Mesir. Itu Gunung Sinai ya. Ya, ini menjadi ibrah penting bagi kita ya. Sebuah tempat itu kalau sudah dipakai untuk menyembah Allah, maka yang awalnya biasa menjadi istimewa. Sebenarnya gunung ini kan sama aja dengan yang lain ya, tetapi karena dipilih oleh Allah untuk sebuah momen ibadah kepada Allah, momen percakapan dengan Allah, mendapatkan risalah agung, mendapatkan pesan, mendapatkan wahyu. Ini kan momen yang luar biasa besar ya. Maka gunung ini menjadi istimewa. Nah, karena itulah semua spot yang kita miliki, tempat yang kita miliki, rumah kita miliki sedapat mungkin. Kalau Allah ngasih rezeki kita seperti itu, gunakan untuk menyembah Allah. Ya, rumah itu kalau bisa setiap sudutnya itu dipakai untuk sholat. Ada pernah dipakai untuk sholat. Walaupun kita itu menentukan satu tempat khusus jadi musola misalnya, tapi diusahakan setiap sudut dari rumah kita itu semuanya pernah dipakai untuk sholat, supaya rumah kita menjadi berkah, gitu ya. Oke. Sinin itu adalah bahasa Habasyah, ya, kata sebagian mufassir, maknanya adalah al-mubarak, yang diberkahi. Jadi Tur Sinin itu makna bahasanya gunung yang diberkahi. Bisa juga difahami al-hasan maknanya, yang indah, yang bagus. Karena di sana Allah ngasih pepohonan yang bagus dan berbuah. Di zaman dulu ya. Kalau saya cek di Google Map, Gunung Sinai sekarang itu bentuknya mirip ini ya. Mirip pegunungan di Mars malahan saya lihat itu. Jadi apa itu namanya? Nggak ada tanaman-tanamannya sama sekali. Jadi benar-benar murni bebatuan gitu ya. Saya teringat ada rekaman dirilis oleh NASA tentang kondisi Mars yang direkam oleh mereka dengan resolusi yang sangat tinggi. Itu bentuknya saya bandingkan kok agak mirip dengan itu ya. Jadi gunungnya itu bebatuan, full bebatuan. Ya, entah mungkin sudah berubah sejak zaman dulu karena sudah ribuan tahun ya, kita tidak tahu. Tapi lokasi Gunung Sinai disepakati di situ. Ya. Dan Allah bersumpah dengan gunung ini karena gunung ini termasuk tempat yang diberkahi sebagaimana diisyaratkan
dalam surat Al-Isra, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekitarnya diberkahi oleh Allah. Dan Gunung Sinai ini termasuk yang di sekitar Masjidil Aqsa juga. Wa hadzal baladil amin. Hadza bermakna ini. Isim isyarah di sini itu disebutkan dengan maksud untuk ta'zim, mengagungkan. Ya. Mengagungkan. Ini mirip seperti ayat la uqsimu bihadzal balad, ada hadzanya di situ untuk ta'zim atau mengagungkan. Maksud balad di sini siapa? Apa? Maksud balad di sini adalah Mekah. Nah, berarti Allah bersumpah dengan kota Mekah. Nah, ini menunjukkan keutamaan kota Mekah ya. Sebagai kota suci, kota yang diberkahi, kota yang diagungkan. Nah, makanya seorang mukmin itu harus punya cita-cita, harus punya keinginan untuk mengunjungi Mekah, mengunjungi Baitullah yang ada di sana dalam rangka memenuhi panggilan Allah. Entah Allah mengabulkan apa tidak, tapi harus ada keinginan. Gitu ya. Entah bagaimana cara Allah itu mengabulkan kita ke sana, minimal seorang mukmin harus punya keinginan. Karena kalau terkait cara itu urusan Allah. Tapi kalau niat, ini ujian yang kita bisa melakukannya. Keinginan itu adalah ujian yang bisa kita melakukannya. Ya, mungkin Allah ingin melihat bagaimana seriusnya kita ketika ingin berhaji atau berumrah. Dilihat sekuat apakah tekad kita, dilihat sekuat apakah persiapan kita. Karena ada orang yang oleh Allah itu diizinkan ke sana tanpa ilmu, tanpa persiapan. Itu banyak sekali saya amati itu. Jadi ke sana ya nggak ngerti apa yang dilakukan. Kasihan itu. Jadi mereka bahkan seperti tidak banyak mengerti mana rukun, mana sunnah, mana wajib ibadah, itu nggak ngerti. Ada yang seperti itu. Ada yang bahkan diizinkan Allah ke sana semata-mata untuk memuaskan hasratnya, untuk semacam rekreasi. Jadi ada yang ke tanah suci niatnya bukan ibadah tapi untuk rekreasi. Karena full dokumentasi, ya, full dokumentasi tapi ibadahnya nggak jelas. Seperti apa, ya? Nah, ini ada yang seperti itu. Nah, saya berharap antum semuanya adalah termasuk yang digolongkan Allah sebelum ke sana itu disiapkan dulu ilmunya, ya. Disiapkan dulu ilmunya, disiapkan dulu betul-betul segala yang diperlukan sebelum ke sana, sehingga setelah balik ke sana ada perubahan besar-besaran dalam hidup. Saya amati orang soleh sejak zaman dulu itu setiap kali ke tanah suci itu ketika balik pasti ada perubahan dahsyat dalam hidupnya. Itu tandanya berarti diterima. Ya, umrohnya diterima, hajinya diterima. Tapi kalau nggak ada bedanya, nah ini ada yang nggak beres itu ya. Entah niatnya nggak beres, ilmunya nggak beres, sehingga tidak ada perubahan apapun. Nah, selalu ada perubahan besar. Perubahan besar itu macam-macam bentuknya ya. Dari sisi kesalehan. Kalau orang yang berilmu, perubahan besarnya itu dari sisi ilmu. Seperti An-Nawawi ya. Ini saya husnudzan An-Nawawi termasuk orang yang termasuk kekasih Allah. Saya amati cara perjalanan beliau hajinya itu menarik sekali. Hajinya An-Nawawi dulu itu kan ya jangan bayangkan kayak sekarang yang ada pesawat, ada hotel. Oh tidak. Sangat sengsara ya zaman itu. Karena tidak ada hotel, nggak ada pesawat, orang nginepnya di mana? Di tenda-tenda. Buat tenda-tenda pinggir jalan begitu. Makannya bagaimana? Ya masak, buat api. WC-nya di mana? Ya sudah, di padang pasir, dikubur begitu. Itu kesengsaraan zaman dulu ya. Adakah toko? Tidak ada. Jangan bayangkan AC di sana. Jangan bayangkan ada hotel kasur rumput, tidak. Zamannya Nawawi ya. Dan bayangkan beliau melakukan perjalanan haji itu mulai dari daerah Damaskus ke Mekah. Itu coba nanti dicari di Google Map berapa kilometer itu di situ. Ratusan kilometer itu pasti. Ya kan? Makanya perjalanan aja berbulan-bulan. Itu masih jauh lebih ringan. Zaman sekarang naik pesawat 8 jam nyampe. Kan? An-Nawawi, Masya Allah. Dan tahu nggak ujian An-Nawawi pada saat haji itu? Sepanjang jalan sakit. Ya, bayangkan itu. Sepanjang jalan sakit. Cuma sakitnya nggak dikasih
yang berat sama Allah. Sakit-sakit yang ringan, ya, nggak sehat tapi masih bisa melakukan perjalanan itu ya. Itu sepanjang perjalanan itu, sampai haji yang beratnya kayak gitu, Masya Allah, saya bayangkan ya, haji zaman sekarang itu, puncak haji itu kan mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13 ya, 4 hari itu puncaknya haji. Itu kalau misalnya orang jalan kaki dari Mekah menuju ke Arafah, terus Arafah menginap ke Muzdalifah, terus ke Muzdalifah ke Mina, terus melempar jamarat. Itu tak hitung itu kira-kira kalau jalan kaki sekitar 100 kilo itu totalnya. Itu kan fisik banget ya, ujian haji yang benar-benar sangat menguji fisik itu. Nah, An-Nawawi begitu selesai haji, pulangnya apa yang terjadi? Bapaknya sendiri bersaksi, saya melihat An-Nawawi selesai haji itu seperti dituangi ilmu oleh Allah. Dengan penuangan yang sifatnya apa? Bahasa Jawanya itu gebior. Bukan sekedar dituangi. Kita kalau nuangi air pakai apa namanya, caret teko, itu kan ngalirnya sedikit cerik gitu ya. Tapi dinamakan gebior itu kan bejewor gitu ya. Jadi bapaknya sendiri itu sampai bersaksi, An-Nawawi itu pokoknya setelah haji itu ada keajaiban yang luar biasa. Ilmunya itu kayak digebior oleh Allah. Tandanya diterima berarti hajinya. Ada perubahan besar dalam hidup. Nah, cuma untuk tiap orang perubahan itu macam-macam. Kadang dari sisi kesalehan, ada perubahan dari sisi hidup itu, dari sisi ilmu, ada yang dari berbagai sisi lah, gitu ya. Nah, ini perlu disiapkan. Kalau bisa setiap gerakan dari ibadah di sana itu difahami maknanya, dihayati, sehingga pada saat di sana itu benar-benar bisa melaksanakan ibadah itu dengan baik, ya. Nah, itu. Oke, jadi jangan terburu menurut saya ya. Kalau ke tanah suci itu jangan terburu. Bersyukurlah kalau misalnya kita masih ditunda, tapi kita diberi kesempatan untuk menyiapkan. Nyiapkan ilmunya, nyiapkan fisiknya. Fisik harus disiapkan juga loh ya. Nggak bisa hanya ilmu saja. Ada berapa banyak orang yang kelihatan sehat di Indonesia, tapi karena nggak menyiapkan fisik saat haji, terus drop, meninggal di sana. Jadi fisiknya kurang disiapkan. Ya. Oke, jadi al-bala di sini yang maksud adalah Mekah. Kemudian al-bala di sini dikasih sifat al-amin. Amin di sini maknanya adalah mukmin, yakni yang membuat aman, negeri yang membuat aman. Nah, artinya Allah di sini menjamin Mekah itu adalah negeri yang aman. Dan memang terbukti dalam sejarah. Mekah itu aman di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Bagaimana caranya Allah membuat aman Mekah di masa jahiliyah? Ini unik. Kalau antum pernah membaca tulisan saya tentang asal mula rihlatas syita'i was shaif, nanti akan paham itu kenapa Mekah itu dibuat aman di masa jahiliyah. Jadi kisah singkatnya adalah suatu saat Mekah itu pernah mengalami paceklik. Ya. Kenapa paceklik? Ya karena memang Mekah itu kan tandus ya, gersang. Di sana untuk pertanian tidak mungkin, peternakan juga terbatas. Makanya kebanyakan orang itu hidup dengan perdagangan. Bisnis perdagangan. Nah, saat mau berdagang itu, ketika paceklik itu, kendalanya orang Mekah saat mau berdagang itu adalah susah menjalin hubungan dagang karena kebanyakan bisnismen dari luar Mekah itu malas menjalin hubungan dagang dengan Mekah karena tempatnya jauh dan ada potensi kalau melewati Jazirah Arab itu digarong perampok padang pasir itu. Ya, makanya kemudian bangkitlah kakek Nabi yang bernama Hashim. Ya, Hashim bin Abdul Manaf. Ini beliau mengajak 3 saudaranya untuk melakukan lobby politik ke raja-raja sekitar Mekah. Ya, jadi Hashim itu mendatangi Raja Romawi, kemudian Naufal itu mendatangi Raja Persia, kemudian Abdus Syams itu mendatangi Raja Habasyah, kemudian yang Al-Muttalib itu mendatangi raja di daerah Yaman.
Ya, tujuannya apa? Membangun hubungan diplomasi, kerjasama. Kerjasamanya bagaimana? Hashim menawarkan bahwa kami para pedagang Mekah akan datang ke sini ya, dan minta supaya diizinkan serta dijamin keamanannya. Ya. Sementara Hashim kemudian menjamin kalau ada pedagang dari negara Anda mau datang ke kami jamin keamanannya tidak akan dirampok oleh orang-orang Arab. Nah, setuju itu akhirnya. Akhirnya terjadilah perdagangan yang sangat pesat. Di musim panas mereka datang ke Romawi dan Persia, di musim dingin mereka ke Syam dan ke Habasyah dan daerah Yaman. Makanya disebut rihlatas syita was-saif, perjalanan musim dingin dan musim panas. Jadi saat itu memang Mekah itu jadi aman. Ini jasanya kakek Nabi yang bernama Hashim. Ya, itu di masa jahiliyah. Kalau di masa Islam itu bagaimana cara Allah mengamankan Mekah? Ya, yakni dengan dibuat menjadi tanah suci. Ya, dibuat menjadi tanah suci yang tidak boleh berperang di situ. Akhirnya aman sampai sekarang juga aman. Ya, di surat Al-Ilaf atau surat Quraisy itu kan ada ayat yang memperingatkan itu ya. Wa amanahum min khauf, memberi keamanan dari ketakutan. Oke. Baik, jadi sampai 3 ayat ini kita bisa memahami Allah bersumpah dengan 4 hal ya. Pertama bersumpah dengan at-tin, buah tin. Yang kedua bersumpah dengan buah zaitun. Yang ketiga bersumpah dengan gunung Sinai. Kemudian yang keempat bersumpah dengan Mekah. Nah, ini kata Ibnu Asyur, ini ada isyarat tahapan syariat. Gimana itu logikanya? Nah, kata Ibnu Asyur, sumpah dengan tin adalah isyarat tahapan syariatnya Nabi Nuh. Nah, gimana penjelasannya ya? Karena Nabi Nuh itu diutus di negeri yang banyak buah tinnya waktu itu. Kemudian zaitun adalah isyarat Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim, karena beliaulah yang membangun Masjidil Aqsa dan di daerah Masjidil Aqsa itu banyak buah zaitun. Kemudian Sinai adalah syariatnya Nabi Musa, syariat Taurat yang melengkapi syariat Nabi Ibrahim. Kemudian Al-Baladul Amin, yakni Mekah, adalah syariat Islam. Jadi tahapannya kesempurnaannya menuju Islam. Nah, jika benar ada isyarat semacam ini, kata Ibnu Asyur, maka itu merinci apa yang disebut Allah, maka itu adalah bentuk global yang dirinci oleh Allah dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Nah, jadi menyebut nama-nama nabi yang tadi kita bahas secara singkat terkait dengan sejarah syariat tersebut. Baik, saya kira itu aja untuk tafsir kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan mungkin sebelum diakhiri? Ya. Tidak ada? Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.